Bude. Mohon maaf ya Bude ya. Dia terlalu banyak Kita menggibahi secara Bude. resmi Balik. tuh. Cuman memperbarui dosa aja kayak gitu. Waalaikumsalam. Ulang. Melek. Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya besti-besti sekalian? Alhamdulillah. Besti. Alhamdulillah Kak. Lapar. Oke. Jujur ya, ini kita udah mendekati apa ya? Akhir Ramadan nih. Biasanya ada apa ya, guys? Oh, tak kirain akhir zaman, Mbak. Ya Allah. Ya, kita emang di akhir zaman, Oh, Kak. astagfirullah. Nah, kita kalau akhir Ramadan tuh biasanya ada apa sih? Ada ketupat. Ada Akhir lebaran. Ramadan Kak, ketupat. Ini hawanya makanan dulu Iya, ya. lapar gitu. Guys, Suka nggak BTW, fokus, guys. BTW kita kan udah akhir Ramadan ya. Ini kan mau lebaran tuh. Kita kalau lebaran tuh pasti kan kumpul keluarga besar, halal bihalal. Terus ya ketemu yang jauh pulang kampung, terus kita bersua, meet up, Sua. makan opor, salim-saliman. Ih, salim-saliman. Tapi kita udah gede nggak dapat angpau. Kok angpau sih nggak dapat nggak dapat THR gitu loh. Iya. Itu yang kita sedihin. Iya sih. Nah, BTW kira-kira udah siapin mental belum sih kayak nerima pertanyaan-pertanyaan random dari sanak saudara? Masih Belum ya? Hmm. Aku sih paling dari pengalamanku sebelumnya ya, kalau ada pertanyaan yang gimana gitu, pasti masuk telinga kanan, keluar beli mie ayam. Oh, gitu. Iya. Kak, tukang mie ayamnya masih lebaran Kak, masih tutup. Tapi Eh, pernah tapi ada nggak yang sih buka ada yang loh. jualan loh Iya, bakso ada. mie ayam? Oh, gitu. Di tempatku bakso kok. Pada seneng bakso soalnya. Mie ayam sama bakso itu biasanya sepaket, Kak. Ini sih, begitu. Mbak. Kalau semisal apa namanya? Tentang pertanyaan itu ya. Pasti banyak nggak sih? Soalnya kan kita jarang ketemu nih sama Sik. saudara-saudara yang lain Pertanyaan gitu. iya sih, pasti senyeletuknya tuh kayak naturally keluar dari Otomatis mulut-mulut itu. bude. Iya, betul. Bude, Pak De. Kirain bude doang, tapi yang laki-laki juga pada Iya, sama aja. nimpalin gitu ya kayak Bener. energinya nyambung. Iya, kayak mereka itu kepo sekali gitu ya. Pengen tahu gitu gimana sih keadaan ponakan saya gitu. Enggak Kak, tapi biasanya pertanyaannya ngeselin Kak. Oh iya. Tapi mungkin itu karena peduli, Kak. Tapi pedulinya tuh kayak Tapi sayangnya aku nyakitin nggak kita peduli gitu loh. sebenarnya. Tolong. Enggak loh Kak, maksudnya kayak iya ngerti sih ya. Maksudnya kan Iya. itu saudara ya. Tapi kan kadang ya pertanyaan-pertanyaan menyebalkan itu tuh kapan? Contohnya. Apa, Mbak? Contoh. Kapan kerjanya? Terus habis itu kerja di mana? Terus habis itu misal nek belum nikah yo kapan nikah? Terus habis Tiga. itu kapan Banyak misal banget udah nikah, kapan-kapannya ya. udah nikah nih, udah nikah, kapan Kapan punya punya anak, anak, kapan gitu. punya anak lagi, Iya, anaknya betul. kapan Iya. gitu. Iya ya, banyak ya. Kayak menyambung terus gitu ya. Enggak Kayak ada habisnya ya. Pertanyaan kapan Aku itu tuh ngebayangin sangat diriku menyebalkan. sedang ada di brondong Posisi itu. oleh Aduh. oleh saudaraku. Nah, kalau kayak gitu tuh kita harus kayak gimana sih? Soalnya kan itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kan ini kita di momen lebaran ya. Lebaran kan biasanya kita maaf-maafan kayak Iya. gitu kan. Tapi karena Habis pertanyaan maaf dibikin menyebalkan marah lagi. Iya. Jadi emosi ya. Betul. Jadi Nah, dendam kesumat gitu. kalau kayak gitu tuh kalian pernah mengalaminya atau kalian punya tips nggak biar kayak gimana gitu loh? Soalnya aku nggak yang masuk kuping kanan keluar beli mie ayam kayak gitu enggak kayak gitu. Ya wes, jadi emosi Jadi kalau guys. ditanya kayak misalkan kapan nikah langsung Monggo Iya. tanya sama Gusti Allah. Iya gitu. Hanya Allah yang tahu jodohku gitu ya. Kayak gitu. iya sih. Gitu, kan Gemes itu- nggak sih, Kak, kalau kayak gitu tuh? Kak? Kak minta Pengen- meja wale Iya. gitu Kak. Langsung emosi nih, emosi. Aduh. Setelah Ramadan menahan kan ya, lebaran langsung Iya. wah. Ini kita masih Ramadan BTW. Ya, Ini jadi masih ada meluap-meluap. Dia mau menyapu. Gak apa-apa. Tak kotorin lagi. Gimana? Iyain Kalian aja pernah deh, nggak? iyain. Kalian pernah nggak kayak gitu? Kalau aku mungkin ini sih kayak kapan kerja gitu, maksudnya kerja di mana gitu sih Mbak. Terus karena aku orangnya apa ya, nyablak apa sih, asal nyeletuk gitu loh, apapun keluar gitu, jadi kayak Ya asbun. iya asbun bener. Asal Jadi bunyi, aku tuh guys. kayak ngejawabnya seenak sesuai moodku aja gitu. Jadi kayak kamu apa namanya nggak kerja gitu.
enggak mau ngabisin uang bapakku gitu. Kan gitu aja. Ya udah jadi kayak Mental kaya. mereka Enggak, terus nek bisa bapaknya denger loh, bapaknya nanti ikut-ikut marahin dia. Tapi enggak sih, untungnya Oh, enggak. bapakku bisa gitu. Bisa Oh, di gitu. belakang udah Bapaknya di-briefing. apa? Iya. Tani, guru? Orang alhamdulillah Kak, manusia. Nah, pernah gak sih mikir kalau misalkan kayak Pernah sebenarnya gak sih kalian itu asal usulnya dari Batang Padi? gini, pernah gak sih siap-siap sama pernyataan bapakmu, Mbak? Apa Kayak tuh? gini, nak sebenarnya bapak itu tajir, punya kapal banyak, isinya emas semua. Gitu. Aku menunggu waktu itu sih Kak. Aku benar-benar menunggu itu ya. Pas Bapak dibangunin, gitu. bangun. Iya, aku sangat-sangat menunggu itu gitu. Ku nanti-nanti. Oke. Kembali lagi sama pertanyaan yang annoying ya bagi aku. Mengganggu nggak sih kayak gitu? Sangat, Iya, sangat. apalagi kita mentalnya kayak apa ya? Capek gitu loh, diajar Gen Z, ekspektasi. Gen Z ini ya, Diajar realita. mentality. Sandwich generation. Jadi kalau aku rangkum ya guys, dari yang pertanyaan kapan ini, kapan itu, ini itu, intinya tentang kapan itu ya. Aku nangkep bahwasanya ya siapa sih yang nggak mau nikah ya kan, siapa yang nggak mau punya pasangan halal gitu. Dalam tanda kutip nggak pacaran loh ya. Kayak misalnya kita tuh juga berusaha gitu loh, tapi gimana hasilnya itu Allah yang ngatur gitu. Kita cuma bisa mengikhtiarkan apa yang kita bisa upayakan gitu. Masalah hasil mah ya Allah gitu yang udah gini duluan. Masalah itu tuh iya, Allah yang ngasih gitu. Allah yang ngizinin. Gitu sih Kak. Ih, jadi sedih. Ikut itu tapi nggak tahu Tapi malu. biasanya lebaran tuh ajang perbandingan loh Kak. Betul. Benar, Iya, benar. Kayak misalkan ya tadi dari pertanyaan yang kapan tadi kayak biasanya yang nanya kayak bude-bude nggak sih yang orang Enggak udah sih, sepuh Kak. gitu loh. Kayak hampir semua orang tuh pada nggak mikir pertanyaan kayak gitu tuh ngeselin sih. Terus enggak cuman kapan aja ya. Tuh kayak kenapa kamu gemuk? Kenapa kamu apa kayak gitu-gitu loh. Ya, Pernah nggak sih? pernah. Kayak emang kenapa kamu? Ih gendutan ya sekarang Kayak gitu. gitu-gitu. Pernah gak guys? Ih Ya, nyakitin banget gitu. mukanya tersenyum ramah gitu ya. Tapi pertanyaan yang keluar dari mulutnya itu kayak gitu. Betul, Pengen kayak ditabok. gitu-gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan ngeselin ya. Kita udah maaf-maafan nih. Nah, kenapa kita harus lempar kasih pertanyaan yang ngeselin-ngeselin kayak gitu Iya. gitu loh. Jadi kayak kita ada dendam, emosi yang terpendam, pengen jadi meluap gitu. cuman memperbarui dosa aja kayak gitu kan. Jadi kayak yang lama ya udah dibaruin aja lah kayak gitu. Biar lebih fresh, di-upgrade. Ya Kayak Allah, malaikat. gitu loh. Terus habis itu kayak apa sih ya kalau yang ngomong masih di pikiran tuh Intrusive thought. betul, kalau misal kayak gitu tuh aku turutin ya. Misal ada Wah. nih Kayak misalkan Bude Semacam- nanya. Iya, Dia Bude nanya. Ih, kan Dok, sebenarnya nggak cuma kapan Bude doang nikah? ya, dia, Iya, dia gitu. nyebutnya Bude. Iya, Queen kamu Iya, kapan nih? siapapun, Iya, gitu. siapapun ya. Queen, Misal siapa nih, nih? misal. Kapan nikah? Kemarin itu aku dapat inspirasi Inspirasi. dari Kok Apa nih? Enggak Apa nih? percaya ya Mbak ya sama dia ya Mbak ya? enggak ada orang yang bikin konten kayak gitu kan. Misal ditanyain kapan kayak pertanyaan-pertanyaan ngeselin kayak gitu kan. Nah kan pertanyaan itu sebenarnya kita bisa jawab kan. Tapi kan sebenarnya itu kan masih kita nggak tahu. Itu kan masih rahasianya Allah ya. Nah kenapa terus habis itu dijawabnya tuh kayak monggo kalau emang pengen tahu jawabannya ketemu sama Allah sekarang apa nanti kayak gitu. Kayak mudah nggak sih dipanggil Allah kayak gitu? Iya. Secara kasarnya itu mati dulu aja sana. biar nggak usah tanya-tanya. Aku juga nggak tahu soalnya kayak Iya, gitu kan. Kayak Ini juga lagi menanti gitu nah, ya. kalau emang dia udah tahu mah nggak bakal dia tanya kan. Nah, kan pertanyaannya aduh sungguh Basa-basi yang terlalu basi. betul. Iya. Basi banget, guys. Basi banget dan itu pertanyaan ngeselin banget kayak gitu. Jadi yang aku sepil di awal tadi, kita pasti ya berusaha, tapi masalah gimananya hasilnya itu biar Allah yang ngasih gitu loh. Itu masalah ranahnya Allah gitu loh. Kita nggak bisa ngatur, kita nggak bisa, ya paling kita bisanya memohon, ya Allah jadikanlah, ya Allah izinkanlah, mudahkanlah, berikanlah. Tapi kita nggak bisa, ya Allah yang itu dong. Nggak bisa kan, nggak bisa maksa kan. Tapi bisa nggak sih kayak gitu? Kan kita berhusnuzon. Iya. Nggak sih, aku maksa sih. maunya sama si Maunya sama opa, maunya sama opa. sama Maunya kamu.
aku maunya sama kamu. Gini loh, sebelum kita berekspektasi, kita harus, kalau bahasa Jawanya itu ngerogoh cidok. Tau nggak sih? Iya, Iya, tahu. meraba Lihat diri diri kita sendiri sendiri. dulu gitu. Kalau mau dapat pasangan yang kayak gitu, berarti kita harus mempersiapkan Kayak gimana? ya kalau misalkan aku jadi pendampingnya itu, aku siap nggak ya kalau misalkan daily activity-nya dia itu kayak gini, aku siap nemenin dia nggak? Kembali lagi ke esensi pernikahan tuh apa gitu. Tapi ini kan khususan pertanyaan kapan nikah ya. Kalau Iya, kapan-kapan kapan nikah? yang lain gitu gimana? Kapan-kapan yang lain, Iya gitu. iya jawab aja, kalau itu mah ranahnya Allah. Oh. Maksudnya doain aja ya, itu paling simple sih. Kayak misalkan Iya. dari kapan kerja lagi, kapan bikin usaha lagi, kapan apa ini itu, kayak misalkan iya mengganggu banget lah kalau udah mau marah kan, kayak daripada mencaci orang yang bertanya, mending doain aja ya yang terbaik gitu. Kan ini settingannya kita ada di Rumah mbah lah ya, kayak gitu, rumah mbah yang dimana kalau misal kita lebaran tuh suka ngumpul di situ kan. Nah terus habis itu kan ketemu nih sama sepupu-sepupu, saudara-saudara yang lain kayak gitu. Nah kalau pembahasan orang yang lebih di atas kita, misalnya kayak bude, kayak tante, kayak gitu-gitu kan udah dibahas nih tadi nih. Nah terus pernah nggak sih kalian kepikiran kayak, soalnya dulu tuh aku pernah kan ngebaca ternyata ada beberapa orang tuh yang memperbolehkan nikah sama sepupu, ada juga yang nggak boleh kayak gitu kan. Nah tapi kan setaunya aku, sepupu itu bukan mahramnya kita kan kalau dia cowok. Tapi kalau misal dia masih saudara sepersusuan kan itu juga nggak boleh kan, karena itu jadi mahramnya kita kan. Nah tapi kalian pernah kepikir gak sih kayak gimana kalian itu gede bareng, kecilnya tahu, terus kayak bisa suka sama sepupunya kayak gitu? Kayak aku tuh kayak di situ aja tuh udah nggak make sense ya, karena emang udah apa ya, kita udah tahu aibnya masing-masing kayak gitu. Ini random aja sih kayak gitu. Kalian tapi pernah nggak sih, kayak aku penasaran aja sebenarnya ini tuh kayak gimana hukumnya kayak gitu, karena mesti adalah 1-2 sepupu tuh yang ngeselin banget. Dia tahu-tahu kayak emang suka nyenggol-nyenggol gitu, kita udah jaga-jaga nih, udah dikasih tahu nih jangan kayak gitu, tapi suka disegol-segol kayak gitu. Gimana? Kalian pernah nggak? Pernah nggak disukain sepupu? Enggak, jujurnya aku nggak punya banyak saudara ya. Kalau disukain sepupu sih iya, biasanya tuh yang bocil-bocil kayak gitu. Ya, Karena terus aku diajak ditugaskan. Maksudnya Ditugaskan ini untuk- tadi kan disukai dalam arti lawan jenis kan maksudnya. Jadi kayak alhamdulillah sih nggak punya sepupu yang gitu ya, maksudnya yang soalnya Ya, saya ya nggak punya enggak. banyak saudara jadi Yang ya nggak disukain kayak gitu. sepupunya cewek gitu ya. Enggak, alhamdulillah. maksudnya kayak ada kan di luar tuh yang bisa suka Iya. sama sepupu. Kayak aku tuh nggak make sense aja, kayak kok bisa gitu suka Soalnya sama gini, sepupu paling gitu. apa namanya, kan ketemunya kecil gitu ya. Terus jarak rumahnya kan jauh. Terus jadi kayak jarang ketemu gitu. Terus tiba-tiba ketemu itu waktu gede, wow dia sudah berubah gitu kan. Iya, Sudah iya. Berubah glowing. jadi glowing, glow up sekali. glow up. Yang dulunya dekil, ingusan gitu, sekarang udah mukanya kinclong sekali, kinclong sekali gitu kan. Oh. Jadi kayak tersepona gitu kan ya. Aku mengambil konklusi bahwasanya ini ada salah satu dari kalian yang diajak nikah sama sepupu. Aduh, jangan dulu dong, jangan dulu. Ini, jangan ini, dulu. ini. Ya sepertinya Mbak. Ya. Iya. Sepupunya orang lain kayaknya ya. Oh gitu. Enggak deh. Iya ya. Kalau kita flashback ya ke zamannya Rasulullah, kayak misalkan Rasulullah itu nikah sama bukan. Istrinya. Ini nih anaknya Rasulullah. Cubit nih. Anaknya Rasulullah itu siapa yang cewek? Kan cewek banyak. Siapa? Yang Fatimah, maksudnya Siti nih. Ya Fatimah. betul. Fatimah, Oh. Sayyidah Fatimah ini menikah dengan keponakannya kan malah. Siapa? Kan Anaknya anaknya bapaknya. Ali bin Ali bin Abi Abi Thalib. Thalib. Kan keponakan bapaknya. Kan keponakan Rasulullah. Iya berarti Ya, yaudah jadi gini guys. sepupunya ya. Bener kan sepupunya. Jadi Fatimah itu nikah kan sama sepupunya, sama siapa tadi? Ali bin Ali. Abi Thalib. Boleh nggak? Ya boleh lah. Itu contohnya aja sanak kerabatnya Rasulullah sendiri gitu, anaknya Rasulullah sendiri. Aku jujur pernah sih disukain sama sepupu. Oh. Dan ya itu tadi. Terus Sepil-sepil. nggak mau ilfil sama orangnya. Astagfirullah. Jadi tuh kayak gini, kayak diam. Jadi ada yang bilang kayak gini,
jangan nikah sama si dia, nanti anaknya cacat. Pernah dengar gak sih? Iya. Pernah. Karena apa ya, terlalu dekat. Nah, padahal Genetik. kalau dari Sebenarnya Islam, nikah sama monyet juga nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Sepupu kok sama monyet sih kak? Jadi kalau apa namanya diurut dari pohon keluarga kan sebenarnya nyambung aja gitu. Pohon. Iya. Tapi aku nggak suka masalahnya. Iya, nggak suka orangnya gitu ya. Iya. Nggak suka sih. Nggak, berarti- Not my type gitu. Tapi berarti sebenarnya kayak gitu boleh kan? Maksudnya Boleh. hukumnya itu kan Boleh kok. boleh ya. Intinya sering-sering ninjau dari pohon keluarga aja. Gitu. Selama Dilihat dia dari nggak- ini ya, Jadi kita jalur harus naik mahramnya kita naik gitu ya. pohon terus ya, mantau dari atas. Berarti sebenarnya kayak gitu kan hukumnya boleh ya kayak. Oke. Berarti kalau kayak gitu berarti bukan mahram kan? Sepupu itu, Iya. ya kan? Gitu guys. Itulah kenapa kita boleh nikah sama sepupu, tapi nggak boleh apa namanya tetap dijaga tuh adabnya. Misal kalau ketemu nih pas kita lagi ngumpul, adab-adabnya kayak gimana, nggak boleh yang terus kayak ya udahlah kita saudara terus habis itu apa namanya? Nauzubillahnya kita lagi ngumpul di ruang keluarga, kita lepas himar. Kayak Karena gitu, ngerasa gitu. itu ya kerabat Masih kita, saudaranya, saudara kayak kita gitu. gitu. Jadi Padahal kita udah lepas dari mahram kita gitu ya. Kayak gitu. Jadi guys, dari obrolan kita tadi kita ambil beberapa konklusi ya. Jadi yang pertama, ayo ada yang mau sumbang nggak? Dia hari ini kalem banget loh guys. Karena aku emang kalem kak gitu. Iya kalem banget, masya Allah. Nah, jadi mungkin buat apa ya kesimpulan ini tadi apa pertanyaan yang kapan-kapan tadi tuh. Jadi kayak tuh aku sampein ke yang episode sebelumnya kita itu yang apa mengolah emosi gitu loh kak. Kan iya, yang seperti kayak bilang itu apa namanya sesuai kayak ajaran Rasulullah yang Iya, kalau sunnah marah Rasulullah. diam atau Kalau marah itu kalau misalkan berdiri duduk, iya. itu ikut tips and triknya Rasulullah gitulah ya. gitu. Nah, jadi cuman- marah-marah pun ada Betul. Ada tipsnya gitu buat meluapkan atau meredam amarah itu gitu. Jadi kayak cuman kalau dari Queen tadi itu posisinya itu dia tidak bisa seperti itu gitu. Jadi Iya ya. bisa gini sih, mungkin kalian diam daripada menyakiti gitu kan. Keluar kata-kata menyakiti hati orang lain gitu. Nanti jadinya kita malah terkutuk gitu ya kak ya. Kayak gitu. Kalau udah diam, kita ditanyain diam tuh kayak orang lain juga pasti udah tahu kayak kayaknya aku menyinggung deh gitu. Ya, menyungging ya kak. Menyinggung Menyinggung gitu. perasaan dia deh gitu. Betul, Kecuali gitu. budenya nggak tahu. Ya diri. kecuali dia nggak tahu lagi gitu. kesebut bude lagi bude. Mohon maaf ya bude ya. Dia terlalu banyak Kita menggibahi secara bude. resmi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ikatan Bude-Bude Indonesia gitu ya. Dan bude-bude sedunia. Kalau misal budenya ada yang astronot ya udah sampai luar angkasa. Oke. Iya. Nah, itu tadi soal emosi ya, marah. Yang emosi. Terus yang masalah apa tadi, Kak? Yang menikahi sepupu gitu. Iya. Jadi kayak Dia sepertinya tertarik sekali Itu membahas tuh itu. jangan langsung diharamin mutlak kayak enggak Heeh. mau, ini enggak, nanti masalah cacat atau enggaknya itu kan perkara apa ya? Lain ikhtiar kita hal gitu. sebelum Iya itulah. Terus ini nih ditinjau aja dari apa Kak? mahramnya gitu. Dari, iya, pohon bisa dilihat keluarganya. dari apa namanya skema Silsilah. gitu ya. Iya, dari silsilahnya itu. Ini anaknya boleh siapa? enggak gitu. Istilah lain Kak dari Jadi pohon keluarga itu kalau silsilah. kalau sepupu itu berarti anaknya Bude. adiknya orang tua kita atau kakaknya orang tua kita gitu kan. Jadi kayak keponakannya orang tua kita lah gitu. Gitu. Sudah ya guys ya. Iya, Kayaknya kita udah. cukupkan aja ya guys ya kali Heeh. ya. Kali Kali lagi. Jadi guys, mohon maaf kalau pertanyaan-pertanyaan yang kita bawa itu sudah sangat random dan menjawabnya juga random karena sebenarnya itu menjawab perasaan kegelisahanku kayak gitu ya guys ya, terutama aku sih. Ya, Kayak teman-teman nggak tahu kegelisahan juga kami kayak kayaknya gitu. deh, kami kayak juga gitu, gitu. kami kayak gitu. Jadi kalau misal nanti teman-teman ada mau nambahin atau misal kita ada salah-salah kata, nanti teman-teman bisa nih cemiweu di kolom Komen di komentar ya. Iya. Tapi dengan Sama cara yang kamu. baik ya guys ya. Di akunnya jangan lupa ya, akunnya apa kak namanya? Dia sama, Sama kamu. Sama gitu. kamu, ya.
Jadi mohon maaf ya guys ya kalau misal kita ada banyak kata-kata yang salah, karena kesalahan ini semua hanya datangnya dari setan dan kita manusia. Kata setan aku lagi. Iya, aku lah padahal dia diem aja gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa guys. Kalau Ramadan itu setan yang terkutuk itu hanya bentuk jin, manusianya dia masih nggak? bebas. Ya, Astagfirullah ya Allah. Ya udah guys ya, mohon maaf. Ya. Dadah. Dadah, assalamualaikum. Bye bye. Sampai ketemu lagi. See you next time. Next video.